Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahif Akmal Asyifa, NIM 2320 1040414. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel yang berjudul Representasi Kebudayaan dalam cerpen antologi Kampung Kito karya Rizky Maniar dan kawan-kawan. Dan ini dilatar belakangi oleh pengakulturasian atau pengintegrasian antara sastra dan kebudayaan. Nah, suatu karya sastra itu tidak dapat terlepas dari isi yang menyangkut keberagaman aneka kultur. Keberagaman itu juga merupakan suatu bentuk dari tradisi atau budaya. Keberagaman itu meliputi berbagai aspek seperti keragaman bahasa, budaya, suku, dan ras. Dengan demikian, hubungan keragaman dengan karya sastra itu merupakan hasil yang kreatif dari penciptanya. Pada dasarnya memiliki nilai yang beragam karena suatu karya itu memiliki kebebasan dalam berekspresi. Hal ini dikaitkan dengan relasi antara ilmu sastra dengan ilmu yang lain. Nah, A.K. Seteng dalam karyanya yang ditulis pada tahun 2017 mendefinisikan kebudayaan adalah salah satu hasil karya sastra yang diciptakan oleh seseorang. Dengan demikian, objek yang akan diimplementasikan pada karya sastra tersebut tidak pernah terlepas dari unsur kebudayaan. Karya sastra yang diciptakan dengan mengimplementasikan kebudayaan di dalamnya pada halnya sama seperti mengapresiasi karya sastra maupun apresiasi dari sisi kebudayaannya. Kedua unsur tersebut dapat melekat secara konkret dan sistematis karena sastra merupakan sebuah bagian dari kebudayaan. Dan kemudian beralih ke metode penelitian. Untuk penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana peneliti ini mengambil sumber data dari sebuah buku elektronik berupa kumpulan cerita pendek yang berjudul Kampung Kito karya Rizky Maniar dan kawan-kawan. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui apa saja representasi atau penerapan kebudayaan yang ditampilkan pada kumpulan cerita pendek yang berjudul Kampung Kito. Nah, data ini difokuskan pada penggalan kalimat yang mengandung masalah antropologis, serta data ini dikumpulkan dengan metode simak dan catat. Dengan metode simak dan catat, peneliti membaca bacaan kumpulan cerita pendek tersebut terkait dengan penelitian ini, dan khususnya dibaca secara teliti dan secara saksama. Kemudian, untuk membantu pemahaman dan penyelesaian masalah mengenai representasi antropologis. Selanjutnya yaitu kita langsung saja ke hasil dan pembahasan. Nah, cerita-cerita yang ditulis oleh Rizky Maniar menggambarkan sebuah lokalitas kebudayaan yang sangat pekat, dan bisa dikatakan tema dari cerita pendek ini yaitu tentang kebudayaan lokal. Di samping itu juga ada beberapa cerpen atau cerita pendek yang terkesan memiliki satu tafsiran atau satu makna saja, baik dibaca oleh saya sendiri maupun dibaca oleh orang lain. Pada buku kumpulan cerpen ini ada 13 cerita pendek yang menurut pandangan visual secara objektif membahas satu lokalitas budaya saja. Pada pernyataan itu, pengarang seperti mengadopsi atau memberi warna pada cerita agar cerita pendek ini terkesan mengandung nilai-nilai spiritual, nilai tradisi, nilai kepercayaan, dan nilai religi. Hal ini dibuktikan pada salah satu cerita pendek pada antologi cerpen ini yang berjudul Lubang Guntur dan Kapal Belanda. Cerita ini mendeskripsikan tentang suatu tempat yang dipercayai sebagai cerita legenda dan mitos, yang menceritakan bahwa pada suatu pantai yang bernama Pantai Tanjung Berani yang diketahui oleh orang-orang bahwa terdapat naga emas sebagai penunggu lubang guntur. Hal ini dapat dibuktikan dengan penggalan cerita sebagai berikut. Nah, pada zaman dahulu lubang itu begitu besar, bahkan truk sekalipun itu bisa masuk. Dan ada salah satu penduduk di desa sebagian yang pernah melihat seekor naga dari lubang itu. Jika naga itu keluar dari lubang, langit akan mendung dan hujan gerimis dan petir akan muncul. Biasanya itu keluar untuk mencari makanan, serta jika naga itu masuk lubang, biasanya hujan akan mereda. Nah, dari penggalan awal tersebut sudah bisa terlihat bahwasanya cerita pendek tersebut bisa atau dapat diadopsi dari cerita pada masa lampau yang dikemas dengan cerita pendek modern yang merupakan tradisi tanah pribumi mereka itu sendiri. Hal yang sama juga ditemukan kembali pada cerpen yang berjudul Ngermis
Nah, tema pada cerpen ini sangat mirip dengan tema sebelumnya, namun ceritanya berbeda atau topiknya berbeda. Pada cerpen ini sama-sama membicarakan tentang mitos atau tradisi, hal yang berhubungan dengan nilai-nilai spiritual di daerah suatu tempat. Nah, berikut adalah penggalan cerita pendeknya. Jangan ke sana, nenekku sudah memberi pesan untuk kita agar jangan main di air gelap itu, ujar Nisa. Lalu Syifa menjawab, ah itu hanya mitos orang zaman dulu. Ayo kita ke sana, ujar Syifa. Iya, itu adalah mitos orang terdahulu, Dea menimbanya. Nah, kutipan tersebut itu sebagai bukti kuat bahwa pembaca menyatakan pemikiran seolah tokoh Syifa dan Dea itu merujuk kepada kepercayaan atau tradisi yang mengaitkan hal itu dengan mitos atau tradisi pada daerah Kepulauan Bangka Belitung. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menarik kesimpulan bahwasanya dari beberapa cerita pendek tersebut itu menggunakan beberapa tema yang sama. Saya mengambil beberapa data saja, itu hanya 2 data yang saya ambil. Data sebagian tidak saya ambil karena ceritanya hampir mirip semua. Nah, sebagai penikmat cerita, itu menurut saya ceritanya bisa dicerna secara mudah karena ceritanya itu menggunakan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Tetapi ini menurut saya memiliki kekurangan, yaitu memiliki bahasa yang terkesan dengan cara yang sangat monoton. Kemudian, nah karena hal ini membicarakan yang hampir sama, tetapi alur cerita ini dikemas cukup modern dan mudah ditangkap oleh saya sendiri. Mungkin karena pengarang pada antologi cerpen ini masih terbilang muda, jadi diksi yang diterapkan pada cerita pendek ini terbilang masih dapat tercerna mudah bagi saya, seperti itu. Ya, sekian untuk presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.